Selamat datang kembali di channel Senalar. Terima kasih banyak buat senalarian yang sudah menyempatkan waktu luang kalian untuk menonton video ini. Seperti yang kita semua tahu, tahun 2023 sudah hampir berakhir dalam beberapa hari ke depan. Selain menyusun rencana untuk menikmati malam pergantian tahun bersama kerabat dekat kita, alangkah lebih baiknya jika kita juga menggunakan beberapa hari terakhir ini untuk mengevaluasi resolusi apa saja yang sudah kita capai dan yang masih perlu kita kerjakan di tahun ini. Hal ini sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa baik usaha kita dalam mencapai tujuan yang telah kita tetapkan di tahun ini. Selain itu, hasil evaluasi ini juga dapat menjadi landasan untuk membuat keputusan, apakah tahun depan kita memerlukan resolusi-resolusi baru, atau cukup meneruskan resolusi yang belum selesai kita perjuangkan. Untuk membantu kalian mengevaluasi capaian resolusi tahun ini, Sena secara khusus membuat video ini untuk membahas tentang 5 langkah efektif untuk mengevaluasi resolusi di akhir tahun 2023. Seperti biasa, buat kalian yang ingin tahu pembahasan lengkapnya, silahkan tonton video ini sampai habis. Mari kita bernalar bersama. Resolusi adalah sebuah daftar keinginan atau tujuan yang ingin kita capai pada kurun waktu tertentu. Biasanya, kata resolusi ini identik dengan suasana tahun baru, saat di mana orang berbondong-bondong menentukan resolusinya untuk 1 tahun ke depan. Namun sayangnya, resolusi ini kadang hanya menjadi tren tahunan semata, yang akhirnya jarang mendapat tindak lanjut yang berarti. Bahkan hingga di akhir tahun, banyak orang yang tidak berhasil mencapai resolusi-resolusi yang sudah mereka tentukan. Hal ini biasanya terjadi karena kita jarang mengevaluasi perkembangan resolusi kita setiap bulannya, atau minimal setiap akhir tahunnya. Padahal, tindakan evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan. Melalui evaluasi, kita bisa tahu resolusi apa saja yang sudah berhasil kita capai, dan resolusi mana yang belum, serta sampai mana progres kemajuannya. Kita juga bisa tahu hambatan dan tantangan apa saja yang kita alami selama berproses untuk mencapai resolusi tersebut. Lalu, bagaimana cara kita menghadapi hambatan dan tantangan yang muncul tersebut, dan apa saja kekuatan serta kelemahan yang kita miliki selama menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Melalui proses evaluasi yang baik, kita dapat mengidentifikasi semua faktor-faktor ini dengan baik. Selanjutnya, hasil identifikasi ini dapat kita gunakan untuk membantu kita berkembang menjadi lebih baik lagi ke depannya. Bahkan bisa mempermudah kita untuk menyusun rencana terbaik dalam rangka mewujudkan resolusi-resolusi yang belum tercapai. Berikut adalah beberapa langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi resolusi tahunan kita di akhir tahun 2023 ini. Langkah pertama, membuat daftar pencapaian. Langkah pertama yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi resolusi di akhir tahun adalah membuat daftar hal-hal yang telah kita lakukan atau capai dalam setahun terakhir, tentunya disesuaikan dengan resolusi yang sudah kita buat di awal tahun sebelumnya. Dengan membuat daftar ini, kita bisa melihat seberapa jauh kita telah berkembang dan berprestasi dalam setahun terakhir. Kita bisa menilai pencapaian-pencapaian kita dengan menggunakan kriteria seperti relevansi, urgensi, dan dampaknya terhadap resolusi yang kita tentukan. Relevansi berarti seberapa sesuai pencapaian yang kita peroleh dengan resolusinya. Urgensi berarti seberapa penting pencapaian kita untuk dilakukan. Dampak berarti seberapa besar manfaat atau kontribusi pencapaian kita bagi diri sendiri atau orang lain. Dengan menggunakan kriteria ini, kita bisa menentukan mana pencapaian yang paling berharga dan bermakna bagi kita dan lingkungan sekitar kita. Terakhir, kita juga bisa merasa bangga dan bersyukur atas pencapaian-pencapaian tersebut. Hal ini akan menjadi bahan bakar agar kita lebih semangat untuk melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat mendukung tercapainya resolusi tahunan yang kita inginkan. Langkah kedua, memikirkan feedback yang diterima. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan untuk mengevaluasi resolusi tahunan adalah memikirkan feedback yang kita terima, terutama dari orang-orang yang terlibat atau terpengaruh oleh resolusi kita, seperti keluarga, teman, hingga rekan kerja. Dengan memikirkan feedback ini, kita bisa mendapatkan perspektif atau sudut pandang yang berbeda terkait resolusi kita. Kita juga bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan kita dalam melakukan usaha untuk mewujudkan resolusi kita. Kita harus mendengarkan feedback tersebut dengan sikap terbuka dan objektif. Jangan merasa tersinggung atau defensif jika mendapat feedback yang negatif atau kritikan dari orang lain. Anggap saja kritikan tersebut sebagai masukan yang bisa kita gunakan untuk memperbaiki diri ke depannya. Jangan lupa juga untuk mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan feedback tersebut kepada kita.
Langkah ketiga, menggunakan data dan fakta sebenarnya. Langkah ketiga yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi resolusi kita adalah menggunakan data atau fakta yang mendukung pencapaian kita dalam setahun terakhir. Dengan menggunakan data-data ini, kita bisa melihat secara kuantitatif seberapa besar kemajuan atau perubahan yang kita alami dalam setahun terakhir. Kita juga bisa melihat secara kualitatif seberapa baik kualitas atau standar yang telah kita capai. Kita bisa menggunakan data yang berasal dari berbagai sumber yang valid dan terpercaya, seperti sertifikat atau ijazah yang kita terima, dokumen atau laporan yang kita tulis, hingga testimoni-testimoni dari orang-orang terkait resolusi kita. Kita juga bisa menggunakan alat bantu, seperti grafik, tabel, diagram, atau statistik, untuk memvisualisasikan data-data tersebut. Dengan menggunakan data ini, kita bisa membuktikan bahwa resolusi kita bukan hanya sekedar omongan belaka, tapi ada hasil nyata yang bisa kita tunjukkan sebagai buktinya. Langkah keempat, menuliskan hambatan dan tantangan yang dihadapi. Langkah keempat yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi resolusi tahunan kita adalah menuliskan hambatan dan tantangan yang menghalangi pencapaian kita dalam setahun terakhir, serta bagaimana cara kita mengatasinya. Dengan menuliskan daftar hambatan dan tantangan ini, kita bisa menyadari bahwa tidak semua resolusi akan berhasil tanpa hambatan atau kesulitan. Kita juga bisa belajar dari pengalaman dan kesalahan kita dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Kita bisa menuliskan tantangan yang berasal dari faktor internal maupun eksternal, seperti kurangnya motivasi, keterbatasan sumber daya, persaingan, atau perubahan situasi yang terjadi selama proses pencapaian resolusi kita. Selain itu, kita juga bisa menuliskan solusi atau strategi yang kita gunakan untuk mengatasi seluruh tantangan tersebut. Misalnya dengan mencari bantuan, mengubah rencana, atau beradaptasi dengan kondisi. Kedua hal ini sangat penting dan dapat kita gunakan sebagai landasan dalam membuat strategi-strategi untuk mewujudkan resolusi yang belum tercapai. Langkah kelima, menyimpulkan hasil evaluasi. Langkah terakhir yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi resolusi adalah menyimpulkan hasil evaluasi. Dengan menyimpulkan hasil evaluasi ini, kita bisa mengetahui seberapa baik kita telah mencapai tujuan yang telah kita tetapkan sebelumnya. Kita juga bisa menentukan apakah ada resolusi baru yang ingin kita tambahkan untuk tahun depan. Atau tetap fokus menjalankan resolusi yang sudah ada, namun belum tercapai sampai akhir tahun ini. Nah, itulah beberapa langkah efektif yang bisa kita lakukan untuk mengevaluasi resolusi kita di akhir tahun 2023 ini. Semoga informasi yang Sena berikan di video kali ini dapat membantu kalian mengevaluasi resolusi tahunan kalian. Sehingga kalian bisa tahu berapa banyak resolusi yang sudah kalian capai dan berapa banyak yang belum, beserta dengan kendala dan rencana solusinya. Akhir kata, apapun resolusi kita, jangan pernah menyerah untuk mewujudkannya. Seperti biasa, terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktu berharga kalian untuk menonton video ini hingga selesai. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada anggota keluarga maupun rekan-rekan kalian di luar sana. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Senalar.